Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita. So ingin bertahan di Persebaya musim depan. Dikutip dari jawapos.com, belum genap satu musim So Yamamoto membela Persebaya, tapi gelandang asal Jepang itu mengaku sudah sangat betah di kota pahlawan. Dia bangga mengenakan jersey Persebaya, tapi kontrak gelandang 26 tahun itu akan kadaluarsa akhir musim ini. Apakah dia mau bertahan dengan Green Force musim depan? Jika Persebaya memberi tawaran kontrak baru, saya tidak akan menolak. Saya akan langsung setuju. Saya baru akan pergi dari Persebaya kalau ada tawaran dari Barcelona. Kelakar So kepada Jawapos. Artinya So memang benar-benar ingin bertahan bersama Green Force musim depan. Harapan itu tidak berlebihan. So datang dengan beban berat. Dia dituntut menggantikan peran Taisei Marukawa. Mantan gelandang Persebaya Surabaya itu meraih gelar pemain terbaik Liga 1 2021-2022. Banyak yang sempat meragukan So, tapi performanya perlahan kian menjanjikan. Bahkan musim ini performanya lebih baik ketimbang Taisei. Sejauh ini Taisei baru mencetak 6 gol dan 4 umpan gol. Sementara So sudah membukukan 8 gol dan 6 umpan gol. Terakhir, So mencatat hat-trick umpan gol kontra PSS Sleman. Lantas apa yang membuat performa pemain kelahiran Tokyo itu semakin menanjak? Sebenarnya saya hanya berusaha kerja keras di setiap pertandingan. Cuma ada perbedaan pada gaya bermain tim saat putaran pertama dan putaran kedua, kata So. Apa itu? So menyebut timnya lebih agresif di putaran kedua. Saya merasa penampilan tim jauh lebih bagus. Itu pula yang membuat saya lebih mudah berkontribusi. Beber pemain kelahiran 12 November 1996 tersebut. Hadirnya pemain baru dianggap jadi salah satu faktor, diantaranya Ze Valente dan Paulo Victor. So berharap performa apiknya bisa berlanjut. Dengan begitu dia bisa memenuhi targetnya awal musim ini. Sejak pertama datang ke Persebaya, saya punya target 10 gol dan 10 assist. Sekarang torehan saya sudah mendekati itu. Saya cukup yakin bisa mencapai target tersebut, tegas So. Kemudian Aji Santoso beberkan biang terputusnya rekor Persebaya. Dikutip dari Kompas.com, Persebaya Surabaya menderita kekalahan 0-4 dari Bali United pada pekan ke-25 Liga 1 2022-2023 di Stadion Maguwo Harjo Sleman. Hasil ini juga memutus rangkaian tren 6 kemenangan beruntun dan 9 pertandingan tanpa kekalahan yang diukir bajul ijo julukan Persebaya. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso memberikan alasan terkait kekalahan menyakitkan ini. Pertandingan kali ini Bali United memang bermain lebih baik daripada tim kami, tetapi pemain kami sudah berusaha maksimal, ujar pelatih berlisensi AFC Pro itu. Setelah 9 pertandingan tanpa terkalahkan, tanpa tersentuh kekalahan, kami main tadi tidak seperti biasa, tambahnya. Ia mengungkapkan pemain banyak melakukan kesalahan antisipasi, padahal sudah diwanti-wanti saat di ruang ganti agar pemain berhati-hati. Namun saat pertandingan berjalan semuanya tidak sesuai ekspektasi. Beberapa instruksi yang diberikan tidak dilaksanakan dengan baik. Pemain banyak melakukan kesalahan, khususnya di sepertiga lapangan area pertahanan Persebaya. Alhasil bajul ijo menerima hukuman dengan 4 gol yang bersarang. Di dalam meeting sudah saya sampaikan ada beberapa pemain lawan yang memiliki bola servis bagus, tidak boleh melakukan pelanggaran. Tetapi pemain kami melakukan pelanggaran dan bisa gol pertama, ujar Aji Santoso. Lini serang Persebaya mandul, Aji Santoso belak-belakan, ungkap penyebabnya. Dikutip dari jpnn.com, Persebaya harus mengakui kedikdayaan Bali United musim ini setelah keok dengan skor telak 0-4 di Stadion Maguwo Harjo Sleman pada laga pekan ke-24 kemarin 18 Februari. Kekalahan ini mengulang laga pertama Liga 1 2022-2023 September 2022 lalu di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya. Bermain di kandang sendiri, Persebaya kalah dari Bali United gara-gara gol yang dicetak penyerang sayap Privat M. Barga. Kekalahan yang dialami Persebaya ini sekaligus memutus rekor 9 laga tidak pernah kalah
6 di antaranya meraih kemenangan beruntun. Bali United di lain sisi mengakhiri puasa kemenangan setelah 6 laga sebelumnya hanya memetik 4 poin, hasil dari 4 kali seri dan 2 kali kalah. Skuad Bajul Ijo tampak kurang bergigi pada laga kemarin, tidak terkecuali dengan lini serang yang tiba-tiba mati kutu saat menghadapi Wellington Carvalho dan kawan-kawan. Selama 90 menit Rizky Ridho dan kawan-kawan hanya mencatatkan 4 tendangan ke gawang M. Ridho, tetapi hanya 1 yang mengarah ke gawang. Menurut pelatih Persebaya Aji Santoso, kondisi ini terjadi lantaran beberapa pemain pilar Persebaya mengalami cedera. Top skor sementara Persebaya So Yamamoto tampil underperform. So Yamamoto yang telah mencetak 8 gol dan diharapkan menjadi pembeda di lini serang kerap mati langkah karena tidak dalam kondisi terbaik. Pemain sepak bola berkebangsaan Jepang ini ternyata mengalami gangguan engkel pada beberapa latihan terakhir. Engkel pemain muda itu kerap dikompres es. Saya akui So Yamamoto punya daya juang tinggi. Dia bermain dengan kondisi engkelnya sakit, tetapi dia bilang mau main di laga ini. Ia meskipun tidak maksimal tetapi tidak menunjukkan perjuangan yang keras. Saya apresiasi itu, ujar Aji Santoso dilansir dari laman Persebaya. Winger Persebaya Supriyadi juga mengalami hal serupa. Aji Santoso mengatakan bahwa mantan pemain timnas U19 Indonesia itu mengalami gangguan pada bagian lututnya. Cedera yang dialami Supriyadi baru diketahui ketika official training. Oleh karena itu, Supriyadi tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persebaya melawan Bali United meski ikut diboyong ke Sleman, Yogyakarta. Sebagai gantinya, Aji Santoso menurunkan sang super sub Ahmad Noviandani sejak menit awal. Begitu Ahmad Noviandani kurang perform, maka akan mempersempit pilihan Aji Santoso untuk melakukan penyegaran di sektor sayap. Hal serupa terjadi pada penyerang anyar Paulo Victor yang didatangkan Persebaya dari klub Kamboja Visaka FC. Digadang-gadang turun ke lapangan hijau untuk membungkam Bali United seperti yang dilakukan saat berseragam Visaka FC di AFC Cup 2022. Paulo Victor justru hanya duduk di bangku cadangan. Aji Santoso sama-sama tidak memberi kesempatan Paulo Victor turun ke lapangan meski sekedar sebagai pemain pengganti. Menurut Aji Santoso, kondisi Paulo Victor masih 50-50. Saya kira dia bisa main, tetapi akhirnya saya tidak mau mengambil resiko. Saya takut kalau dia tidak fit betul, malah dia akan istirahat lebih lama dan merugikan tim, papar Aji Santoso. Kemenangan ini tidak mengubah posisi Bali United dan Persebaya di klasemen sementara Liga 1. Bali United tertahan di peringkat ke-6 dengan perolehan 40 poin, hasil dari 24 kali bertanding. Sedangkan Persebaya di posisi ke-7 dengan perolehan 37 poin dari hasil 23 kali bertanding. Sementara itu jadwal Persebaya Surabaya usai kalah 4-0 lawan Bali United tantang PSM Makassar di GJS. Kami kutip dan baca dari surya.co.id. Berikut jadwal Persebaya Surabaya usai dibantai Bali United 4-0 tanpa balas. Tantang PSM Makassar di Gelora Joko Samudro Gresik. Persebaya Surabaya harus menelan pil pahit di laga Liga 1 2022-2023 pekan ke-25. Pasalnya rentetan 6 kemenangan beruntun harus pupus di tangan Bali United. Tak cuma rekor positif yang hilang, Persebaya juga dihajar dengan skor 4-0 tanpa balas. Kekalahan itu membuat perjalanan Persebaya menuju posisi 5 besar makin terhambat. Setelah 9 kali kami tidak tersentuh kekalahan, 3 seri, 6 menang, main tadi tidak seperti biasa. Menurut saya ini wajar dalam sepak bola. Jelas Aji Santoso usai pertandingan. Persebaya kini bertengger di posisi ke-7 dengan perolehan 37 poin, terpaut 3 angka dari Borneo FC yang berada di posisi ke-5. Selanjutnya Persebaya bakal menantang PSM Makassar di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik. Laga Persebaya versus PSM Makassar akan digelar pada Jumat 24 Februari 2023 mendatang. Aji sendiri menyatakan bahwa timnya bakal melakukan evaluasi setelah laga melawan Bali United.
Terpenting kami melakukan evaluasi. Juga terima kasih kepada pemain sudah berusaha maksimal. Meskipun hari ini kami kalah, tapi yang jelas anak-anak sudah berusaha dan ini normal, tambahnya. Misi bangkit untuk tetap bersaing di papan atas pun diusung oleh pelatih asal Kabupaten Malang itu. Mau tidak mau kami harus bangkit, harus meraih kemenangan lagi agar posisi tetap ada di 6 atau 7 besar, pungkasnya. PSM Makassar tentu bukan lawan yang mudah. Pasalnya tim berjuluk Juku Eja itu menjadi kontestan juara musim ini. PSM masih bertengger di posisi puncak klasemen sementara usai sebelumnya mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Di pekan ke-25 ini, PSM baru akan bertanding melawan Persik Kediri pada hari Minggu. Artinya Persebaya memiliki waktu recovery lebih lama, setidaknya 1 hari daripada Wiljam Pluim CS. Mampukah Persebaya bangkit dari keterpurukan? Atau justru PSM Makassar yang bakal menjadikan Persebaya batu loncatan untuk tetap eksis di posisi puncak? Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita.